jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Karena cara kita tumbuh, cara kita dewasa itu berbeda, waktunya berbeda dengan orang. Hai Kece People, kembali hadir saya Tia, lagi nyantai ya, sama saya juga lagi nyantai dan pengen tahu sih kabar Kece People gimana, baik kan, sehat ya? Kalau nggak sehat bilang, karena di sini kita punya satu lembaga namanya SMCC, Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA, buat kalian Sivitas Akademika UNESA yang rasanya pengen ada pendampingan dalam hal kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, kali ini kita punya satu topik yang kembali menghangat. Kita memang sengaja mengangkatnya di podcast kali ini di Rumit, yang penting gak rumit. Kita akan ngobrolin seputar krisis seperempat abad. Quarter life crisis. Ini agak susah nih. Oke, kita akan tanya langsung sama narasumber, sama pakarnya. Beliau adalah Ibu Esa Maria Puspitasari, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Ya. Betul. Saya manggilnya Ibu, Kakak, Sis. Boleh kakak aja atau mbak aja? Oke, boleh mbak aja atau kakak aja. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah sehat ya. Aktivitas gimana? Aktivitas lancar dan bikin agak stres pastinya. Kenapa gitu? Karena terlalu padat, Mbak. Waduh, boleh dong dibagi, diurai kepadatannya. Cuan kan tapi? Betul. Oke, Kece People, kita akan ngebahas seputar krisis seperempat abad. Biasanya memang krisis ini ada di rentang usia antara 18, 20-an gitu ya atau lebih. Gimana sih? Apa sih sebetulnya definisi QLC? QLC kita singkat QLC aja ya Mbak ya, daripada pusing. QLC sendiri adalah krisis yang dialami oleh dewasa awal. Dewasa awal. Ya, antara usia 18 sampai 30 tahun. Nah, di QLC ini orang atau individu tidak tahu atau galau, aku ini ngapain, mengenai pekerjaannya, mengenai percintaannya, hubungan sosial, sampai yang pada ke arah ekstrim mereka itu tidak tahu, aku hidup itu untuk apa. Jadi ada beberapa klien itu bilang, aku nggak tahu Mbak, ini aku mau ngapain, aku mati aja enak kali ya, sampai ke arah situ QLC berimbasnya. Jadi gitu. ini tapi umum dialami semua orang. Umum dialami semua orang, tapi kalau untuk yang ekstrimnya itu hanya beberapa orang aja. Yang sampai akhirnya ada penanganan khusus gitu ya? Iya. Sampai harus datang ke Mbak Esa gitu. Betul. Kan? Oke. Tapi di antara yang dikeluhkan dan definisi dari QLC sendiri itu cowok cewek ya? Atau tidak mengenal general, tidak mengenal gender. Tidak mengenal gender. Oke. Dan apa namanya? Kapan sih QLC ini dimulai? Maksudnya antara rentang yang disebutkan itu tadi, kemudian pemicunya apa? Sebenarnya banyak sekali pemicunya ya Mbak ya. Misalkan masalah pekerjaan. Terus dia pertama kali jatuh cinta, terus patah hati sepatah-patahnya. Oke. Itu. Terus masalah juga tentang dia pertama kali mandiri. Dari yang pertama dia kan terus sama orang tuanya, makan sama orang tuanya, semua di istilahnya bahasa Jawa dicepakno atau semuanya disiapin gitu ya, sama apa-apa tinggal sudah di depan mata. Terus dia mandiri, terus ada juga temannya yang usia misalkan ya usia 25 tahun, temannya udah bisnis nih, udah punya mobil sendiri, udah punya rumah sendiri, sedangkan dia kuliah aja belum lulus, terus kerja belum dapet. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi sebetulnya kan itu memang sesuatu tahapan yang wajar kan. Maksudnya ketika orang dalam asuhan orang tua kemudian dia sudah berusia atau berumur termasuk dewasa awal, apakah itu kan sesuatu yang wajar? Iya, di psikologi sendiri tugas perkembangan dewasa awal adalah dia mencari pekerjaan dan hidup secara mandiri. Tapi kan kita di masyarakat kita kan kadang tidak semua seperti itu. Ada yang masih belum bisa keluar dari orang tuanya, terus dia pertama kali mandiri dia kaget. Gitu, belum paham tentang tugas-tugas perkembangannya itu sih Mbak. Jadi apa yang salah? Pola asuh orang tuanya, lingkungannya, atau dia nggak punya konsep diri? Kalau saya lihat dari pola asuh orang tuanya. Oke. Tapi kalau dia pola asuh orang tuanya seperti itu, tapi dia punya konsep diri yang bagus. Nah,
kemungkinan QLC ini efeknya sedikit sekali sama dia. Oke, Tapi dia kalau bisa ngelewatin gitu ya. betul. Soalnya QLC sendiri ini tidak hanya berdampak ke negatif, tapi juga ke positif. Positifnya adalah kita, oh iya sih, kita tahu jadi, oh ini tahapanku seperti ini. Kalau aku harus melalui ini, harus ngapain aja. Itu yang positif. Iya, jadi kita tahu, oh berarti aku usia 25 harus ini nih. Ada apa step-stepnya, aku harus melewati ini, nanti usia 26 harus melewati ini. Nah itu dampak positifnya, kita jadi tahu ke arah mana kita hidup itu. Oke, jadi dia kayak paham konsep diri ya. Oke, korelasinya konsep diri dengan pola asuh tadi, aku tertarik. Maksudnya gini Mbak Esa, konsep pola asuh orang tua yang bagaimana yang akhirnya anak ini nantinya sudah siap atau bisa mempersiapkan diri di masa krisis usia ini? Ya, kan pola asuh sendiri kan ada 3, otoriter, permisif, sama demokratis. Nah, otoriter ini pola asuh yang istilahnya semua kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Kalau Apa-apa permisif, nggak boleh? ya semua nggak boleh. Kalau permisif itu dia mau ngapain itu terserah kamu dan saya tidak supervisi hidup kamu. Itu yang permisif, membiarkan. Yang pola asuh ketiga adalah demokratis. Dia membiarkan tapi memberi rules. Kamu boleh seperti ini, tapi nanti efeknya kayak gini. Kasih pilihan, kasih choice sama anak kayak gitu. Dan efeknya ke konsep diri yang paling bagus adalah pola asuh yang demokratis itu. Iya kayaknya. Itu. Jadi ada sisi ideal dia membiarkan tapi masih memantau gitu ya. Nah betul. Kasih tanda. Itu. Oke. Dan yang terjadi adalah ketika seseorang kan nggak bisa milih juga kita menjadi anak dari siapa kan begitu. Betul. Nah ini apa dong yang mempengaruhi akhirnya pola asuh orang tua seperti itu, karena kan pasti dampaknya jangka panjang buat anaknya. Apalagi kalau misalnya sampai datang ke Mbak Esa itu kan berarti dia sudah sampai yang benar-benar hopeless ya nggak sih, sempat mau bunuh diri, nggak ada keinginan untuk hidup. Berarti kan dia termasuk kategori pola asuh yang bisa jadi ibunya orang tuanya otoriter atau bahkan permisif. dimanja. Permisif, kalau saya lihat kebanyakan permisif itu membiarkan anak. Mungkin dimanja itu masuk ke arah permisif itu sih Mbak. Jadi apapun dikasih. Ketika dia dimandirikan sendiri, misalkan di pondok pesantren dia bingung. Setiap hari nangis, setiap hari pusing, sampai psikosomatis itu sampai muntah-muntah. Mah itu kan termasuk salah satu psikosomatis. Salah satu ciri psikosomatis. Terus sampai pusing itu juga psikosomatis. Sampai segitunya ya. Jadi sebetulnya identifikasi QLC ini buat teman-teman, buat Kece People apa dong? Maksudnya galau kah? Karena galau kan juga sebetulnya wajar kan ya? Iya. Nah, tanda-tanda QLC ini yang paling umum, Anda tidak bisa membedakan, tidak bisa memilih. Misalkan nih, kita mau keluar, kamu mau makan apa? Hal sepele aja, makan apa? Itu bingung. Jadi galau, aduh enaknya makan ayam geprek, tapi aku pengen telur juga. Nah itu nggak bisa membedakan, itu jadi perdebatan lama, padahal masalah sepele. Satu itu. Yang kedua, dia merasa dirinya tidak berharga, baik untuk lingkungannya atau dirinya sendiri. Itu. Yang ketiga, dia tidak bisa membedakan antara pilihan yang ingin dia jalani sama pilihan yang dipilihkan oleh orang tuanya. Jadi ada perdebatan lama tuh di situ antara misalkan orang tua pengen masuk ekonomi biar kamu kedepannya dapat cuan banyak, terus tapi kalau kita pengen psikologi, nah itu ada perdebatan banyak sekali. Akhirnya dia masuk ekonomi tapi lulusnya astagfirullah. Gitu ya? Iya. Jadi kayak semacam ada sesuatu yang dia nggak inginkan tapi dia jalanin terpaksa gitu. Terpaksa. Dan sebetulnya penyebab QLC ini sendiri apa selain yang putus cinta itu, terus mungkin harga dirinya rendah, terus konsep dirinya juga termasuk, terus kemungkinan inner circle ini di luar keluarga, inner circle-nya ini tidak mendukung dia sama sekali. Makanya kan ada kemarin saya bahas toxic friendship, bukan hanya relationship tapi friendship juga. Nah makanya nanti ketika kita di luar, carilah inner circle yang membantu kita dan mengembangkan kita ke arah yang lebih baik. Jadi inner circle yang positif ya, karena jangan-jangan punya kebiasaan yang gak bagus, ketemu lingkungan yang wah ini cocok nih buat aku kayak
iya begitulah gitu kan ya. Misalkan aja seperti ini, anaknya melo banget. Terus lingkungannya juga melo juga, maaf, ke arah bunuh diri itu, wah itu berefek sekali. Tambah cepet Berasa dapat teman tapi yang negatif. iya benar. Jadi nggak yang apa ya, membahas sesuatu yang lebih bagus, malah Nah, kamu senasib sama aku kayak gitu. nah Itu abnormal ya. itu menurut saya sudah nggak normal. Dan gimana caranya untuk berarti setiap orang itu kan di usia itu harus memang mempersiapkan dirinya untuk bisa ini usia rawan ini. Bisa Betul. dibilang gitu kan? Ada beberapa cara, Mbak. Yang pertama, kadang kan kita usia segitu kan teman kita udah kerja, udah enak, sudah pamer A B C D E F G gitu kan. Nah, yang pertama, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Karena cara kita tumbuh, cara kita dewasa itu berbeda, waktunya berbeda dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah ubah keraguan dengan tindakan. Maksudnya ubah keraguan dengan tindakan. Misalkan kita bekerja di suatu instansi, kita nggak suka banget dengan pekerjaan itu. Tapi kita tetap melakukan pekerjaan itu, di luar pekerjaan itu kita melakukan sesuatu yang kita suka, tapi membangun. Misalkan kita ikut webinar, terus ikut pelatihan atau kursus. Nah, kita bisa mengesampingkan atau melupakan apa yang tidak kita suka itu diganti dengan hal positif yang kita suka. Tapi sebetulnya nggak mudah loh untuk benar. Saya jadi membayangkan berada di posisi seseorang yang mengalami di posisi rawan ini, krisis ini, dan pasti butuh pendampingan. Betul. Oke, Mbak Esa jangan dijawab ya, kita akan ke Kece People dulu. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa subscribe dong, nyalain juga tombol loncengnya di Kece TV by Unesa. Jangan lupa untuk semua tayangan yang menarik di like, komen, kalau mau di share boleh saja. Saya Tia juga masih akan kembali bersama buat Kece People di segmen yang kedua, Roommate kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, Unesa dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio. Terima kasih Kece People, masih stay tune di Bincang Unesa, inspirasi alumni. Apalah arti sebuah kedudukan yang tinggi kalau keberadaannya ini tidak memberikan manfaat bagi sekitar. Bagaimana mereka itu bisa tampil, mereka merasakan TC itu bagaimana gitu kan. Sehingga waktu 2010 kami itu membawa anak-anak Special Olympic Indonesia Jawa Timur itu ada di Fakultas Ilmu Olahraga. Waktu itu masih FIK. Saya dulu cita-cita adalah bagaimana saya bisa survive di Surabaya gitu kan. Oke. Terima kasih Kece People, selalu stay tune di Roommate. Yang penting gak rumit. Edisi kali ini masih ngebahas seputar bagaimana sih cara kita memahami krisis seperempat abad atau quarter life crisis. Dan masih bareng saya Mbak Esa. Mbak Esa, tadi sempat di saat break kita ngobrol ya, kok bisa sih orang bisa ada di posisi atau ada di fase QLC dan gak bisa lepas. Bahkan merasa bahwa hidupnya begini-begini aja. Itu apa dia kurang pengalaman, kurang teman, atau
balik lagi pola asuh orang tua. Kebanyakan sih pola asuh dari orang tua itu yang pertama. Yang kedua dari lingkungan di luar keluarga. Dan kayaknya lingkungan tuh berpengaruh banget ya. Sangat berpengaruh. Kan kita remaja itu kita tidak patuh terhadap fase-fase tidak patuh terhadap orang tua. Kita krisis identitas dan mencari identitas melalui teman-teman kita atau peer group kita. Nah, kalau peer group kita bagus, kita akan jadi pribadi yang bagus. Tapi kalau peer group kita jelek, misalkan peer group kita suka ngerokok, suka minum, kita kan akan kebawa ke sana. Kayak gitu. Makanya bener-bener kalau cari temen yang bagus, yang Berarti baik. di sini ada proses selektif ya. Iya. Jadi boleh kan berarti kita memilih teman dengan siapa gitu kan? Boleh sekali. Jangan gini ya Mbak ya. Jangan takut untuk ditinggalkan sama meninggalkan teman. Karena itu seperti jodoh kalau menurut saya. Kalau misalkan tidak baik untuk kita ya kita tinggalkan, ngapain dipertahankan. Tapi kalau Mbak saya ngomong enak-enak aja. Buat yang ngalamin ini susah nih, gimana coba ya kan? Kalau nggak begitu nggak akan ada yang datang loh, nggak ada yang cari temen untuk curhat ya nggak sih? Saya lebih suka kalau masalah di luar percintaan sih Mbak. Karena percintaan itu buat saya pribadi itu bukan hal yang terlalu krusial. Mungkin efeknya akan krusial sekali di beberapa orang. Itu cuma ya itu sih untuk pertemanan kalau enggak ditinggalkan ya meninggalkan seperti jodoh sudah. Ini nih yang harus digaris bawahnya ya kan. Kadang kan kita merasa hidup hancur karena aduh putus sama dia. Yang sudah lewat masa QLC apa sih belum dapat kerja itu yang penting ya enggak. Bukan karena diputusin dia kemudian Fokusnya jadi seperti beda. itu. Fokusnya beda. Jadi balik lagi konsep diri ya. Konsep diri, terus harga dirinya dia kurang tinggi atau dia terlalu rendah. Dia menghargai dirinya tidak bagus. Itu kenapa? Itu karena pengalaman masa lalu atau karena lingkungan balik lagi atau karena dia tidak tahu kalau aku ini punya kelebihan loh. Aku ini ada sesuatu yang dibanggakan. Ada banyak, ada faktor eksternal dari orang lain, faktor internalnya dari dirinya sendiri. Ketika dia faktor eksternalnya kurang bagus, tapi dia internalnya bagus, bisa memproses, dia nggak akan mudah untuk kena QLC itu, Mbak. Jadi anak-anak yang lewat masa QLC ini adalah mereka-mereka yang hidup dalam pola asuh yang bahagia begitu, lingkungan yang mendukung begitu? Atau dia kebanyakan punya seperti prestasi? itu. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak banyak juga yang keluarganya kurang mendukung, temannya kurang mendukung, tapi dia bisa survive. Nah itu dia pribadi yang tatak gitu ya. Tatak. Ijen mah tatak gitu kan, nggak mau ninggal aja gitu. Aja. Terus buat teman-teman yang belum di fase QLC atau saat ini atau bahkan sudah lepas, ini kan menjadi sebuah topik yang kita share aja, kita berbagi aja. Gimana sih cara akhirnya kita mengatasi supaya di krisis seperempat abad ini kita bisa melakukannya, bisa melalui dengan smooth gitu kan, dengan indah. Walaupun banyak tikungan, rintangan benar. Oke, kalau untuk yang belum memasuki masa QLC, saya harap kalian sudah paham tentang diri kalian sendiri, apa yang kalian inginkan, dan apa yang akan kalian lakukan, sampai ke hal-hal kecil yang mendukung keinginan kalian itu. Setiap hari dilakukan. Fokus ke hal itu aja. Kalau belum masuk QLC, tapi ketika kalian sudah masuk ke tahap seperempat abad dan punya krisis itu, saran saya pertama jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ubah keraguan tadi untuk jadi tindakan. Misalnya kita nggak suka sesuatu tapi tetap melakukan itu, tapi di luar itu kita melakukan hal yang kita sukain. Itu. Yang ketiga adalah self love. Jangan lupa self love gitu. Kita nggak makan aja udah menyakitin diri kita sendiri kayak gitu. Terus fokus sama hal-hal yang ingin kamu lakukan. Kalau bisa kita buat planning apa yang ingin kulakukan. Jadi harus mencatat gitu. Nah, iya, positif negatifnya benar-benar dicatat, Mbak. Positif negatifnya apa? Berdampaknya seperti apa? Keuntungannya buat kita itu apa? Tapi kalau banyak yang negatifnya jangan lakukan. Tapi banyak yang positifnya, oke lakukan. Terus fokus cari hal-hal kecil yang mendukung keinginanmu itu.
dan benar dilakukan setiap hari. Misalkan mbaknya, saya dulu jadi psikolog. Apa yang saya lakukan untuk jadi psikolog? Selain di perkuliahan, saya akan mencari ilmu yang banyak di luar, bertemu dengan orang banyak untuk mengasah insting saya, seperti itu. Itu kalau Mbak Esa ya, dan itu adalah saran. Dan saya yakin KC People ketika masuk dan nggak tahu kalau ternyata masuk di fase QLC, memahami diri itu yang seperti apa? Memahami kekurangan, memahami kelebihan, kemudian ditimbang porsinya yang mana? Oke. Atau memahami diri itu memahami apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang akan kamu lakukan. Ada 3. Gitu. Kalau kamu ketiganya tidak paham, berarti kamu tidak paham tentang diri Anda. Gitu, Mbak. Terus gimana caranya bisa paham dengan diri? Butuh waktu untuk menyendiri, introspeksi diri? Kalau introspeksi diri itu kalau dia salah kan. Kalau dia salah, Ya. oke. Kalau buat saya untuk memahami diri kita sendiri, itu kita menuliskan. Ketika kita marah, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu harus kita rinci. Balik lagi ke arah menulis. Jujur sama diri sendiri ya. Iya. Kadang kan kebanyakan orang atau beberapa orang itu menolak dirinya sendiri. Ada ya? Ada. Seperti kalau kita diet ya, itu kan kita menolak diri kita sendiri. Kita diet untuk kurus, itu salah. Tapi kalau kita diet untuk kita sehat, diimbangi dengan olahraga, itu baru bagus. Self love-nya ke arah situ. Karena biasanya ekspektasinya gak sesuai dengan kenyataan kan bikin malah stres ya. Malah memunculkan penyakit yang baru. Iya. Oke, jadi buat ini semua untuk langkah preventifnya apa? Kalau langkah preventif sebelum Anda kena QLC adalah coba kenali dirimu sendiri. Coba kenali potensimu seperti apa, fokus ke depanmu seperti apa yang kamu inginkan, dan hal-hal apa yang mendukung. Coba dicari itu dulu. Di luar dari keluarga, pola asuh, dan lain-lain. Terus cari teman, inner circle yang benar-benar mendukungmu. Jadi butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa ngerti diri sendiri? Self love itu karena untuk bisa memikir, iya, ke arah sana. Sementara aktivitas lain sudah menunggu. Gimana coba? Kadang self love itu tidak harus yang besar ya Mbak ya. Kalau saya sendiri self love itu simple sekali. Ketika seperti saya kan suka kopi. Nah kopi, maaf ya saya sebut merek, McFlurry Ice Coffee Float-nya McD. Nah itu self love buat saya. Saya drive thru ke McD minum itu udah termasuk self love. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Self love-ku adalah aku harus liburan ke sini. Nah ini. Enggak, hal kecil aja. Hal yang sederhana yang ada di sekitar itu bisa menjadi self love ya. Betul. Seperti berdamai dengan diri. Misalnya karena saya hari ini sudah mengerjakan semua tugas, maka saya hari ini akan makan mie instan yang sebetulnya dilarang. Itu termasuk boleh ya. Jadi seperti memberikan rewards untuk diri kita sendiri. Betul. Oke. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi pemahaman juga buat KC People gitu kan ya. Sesuatu yang sederhana bisa kok memunculkan kebahagiaan. Betul. Dan bisa kita sebetulnya rentang waktu QLC itu lama loh Mbak Esa, sekitar 10 tahunan ya kan? 12 tahun. 12 tahun, 18 sampai 30. Dan 12 tahun itu cukup lumayan gitu kan ya untuk orang bisa, yang satu temannya berkarir udah selesai sekolah udah dan sebagainya. Tapi ini bukan termasuk jealous ya? Ada di situ faktornya itu cemburu sama temannya. Kadang temanku udah nikah, udah punya anak nih, kok aku belum nikah. Tapi kita mungkin di regulasi emosinya, oh mungkin itu rezekinya dia. Balik lagi kita tidak bisa membandingkan kan. Oh mungkin rezekinya dia dengan punya anak, punya suami. Rezeki kita itu bekerja, ngidupin orang tua kita, ngidupin saudara kita itu. Jadi karena kayak lebih kita beda. Menerima keadaan. Iya. Tapi bukan berarti kemudian ya sudah saya terakhir dari sini kemudian tanpa usaha. Bukan ya? Bukan, itu toxic positivity. Toxic positivity. Oke. Toxic yang bersifat positif. Oke. Jadi positif yang bawa racun nih buat tubuh kita. Oke. Dan pastinya untuk kita bisa lebih terbuka dan mengakui itu semua, itu kan kembali lagi banyak sekali faktornya. Betul. Pernah nggak sih menemukan
kondisi di mana yang tadi sempat Mbak Esa singgung tuh, bener-bener dia tuh kayak rasanya nggak ada motivasi untuk hidup. Itu dia ngapain sih emangnya? Jadi semua temannya dia itu berusaha untuk masuk ke dia, tapi dianya nggak mau. Karena merasa dia pernah disakiti dan dikhianati. Ada trauma gitu ya? Trauma gara-gara masalah percintaan. Panjang jadinya. Ditinggal nikah. Waduh. Gitu. Jadi dia seperti menutup diri gitu. Nah, teman-temannya pun itu gemas ke arah saya sampai gimana nih? Mereka kan panggil saya Mak gitu. Gimana Mak? Ini Mak gitu. Oke, kasihkan saya aja nanti saya itu. Nah, di situ dia merasa aku lebih baik mati aja daripada aku hidup. Toh orang lain juga tidak mencariku. Sampai segitunya ya? Padahal saya bilang, orang tuamu lah mending aku mati daripada orang tuaku kebebanan untuk menafkahiku. Sampai ke arah situ. Terus treatment yang diberikan? Treatment, saya sering ajak ngobrol sama dia. Terus saya singgung dia kan istilahnya seniman gitu. Saya kasih reward, oh bagus ya karyamu, ayo kita pamerkan di sini. Dia juga novelis, oh bagus ya karyamu. Kita unggul-unggulkan dia di situ. Jadi dia kan merasa, oh aku di dunia ini itu masih ada yang menghargai. Gitu sih Mbak. Jadi lebih seperti harus ada yang mendengarkan, Betul. merasa masih dibutuhkan. Betul. Dan itu ternyata penting ya. Oh, dalam sangat beberapa penting. hal. Sangat penting. Oke. Baik, kita lanjut ke segmen yang ketiga ya Mbak Esa. Buat Kece People jangan kemana-mana loh ya, karena kita masih ngobrol seputar QLC, Quarter Life Crisis. Bener nih saya ngomongnya. Krisis seperempat abad. 12 tahun itu bukan waktu yang cukup singkat, tapi juga bukan waktu yang lama untuk seseorang bisa kemudian berhasil melewatinya. Setelah yang satu ini akan ada informasi lagi dari Mbak Esa. Oke. Kece Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Julianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat umum. Kece Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan. Kece Radio. Wow, gak kerasa udah segmen 3 aja. Padahal baru juga ngobrol ya. Dan memang kalau bicara seputar kehidupan gak pernah ada habisnya. Apalagi fase kehidupan tuh banyak. Ketika seseorang mengalami kegagalan gitu kan, mengalami kekecewaan, tapi pun masuk di rentang krisis seperempat abad ini. Jadi para muda-mudi di usia 18 sampai 30 tahun. Nah Mbak Esa, ini kan pandemi nih. Di masa pandemi ini menyoroti nggak sih, atau apa menurut Mbak Esa hal yang paling rentan, yang paling sering masyarakat keluhkan terkait dengan kesehatan mental ini? Paling banyak ketika pandemi adalah masalah keluarga. Apalagi kan banyak PHK itu. Jadi memunculkan masalah baru ya? Masalah baru, dan itu ekstrim sih buat saya. Seperti banyak terjadi perceraian. Hanya karena dampak dari pandemi ini? Karena mungkin pemasukan keuangan nggak ada kali ya? Tidak ada, terus kan bertengkar, itu yang pertama.
Yang kedua sampai ke arah kemarin di Surabaya itu sampai ke arah ke pembunuhan ya. Pembunuhan istrinya. Karena suami tidak bekerja, diomelin istrinya, akhirnya istrinya dibunuh. Anaknya diminta untuk ikut ngubur ibunya. Aduh, ini yang ngeri banget. Kasihan ya buat tumbuh kembang anaknya ya. Nah, itu ke arah situ. Dan ternyata pemicunya di situ. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Betul. Oke. Kebanyakan masalah ekonomi. Dan supaya kita nih masuk di segmen ketiga nih, supaya KC People juga tahu QLC ini jangan dipandang sebelah mata. Betul. Buat teman-teman yang bisa berhasil di usia rentang krisis seperempat abad ini, berhasil melewatinya dan sudah berkarir atau bisa jalan sesuai dengan yang diinginkan, bagus gitu kan ya. Tapi buat teman-teman yang konsep dirinya juga rendah, nah itu gimana? Mungkin ada masukan masukan dari saya. Ketika kamu tidak mengetahui siapa dirimu, nah, kamu perlu untuk bertanya ke orang yang paling bisa kamu percaya mengenai aku dulu itu seperti apa, terus keinginanku ke depan itu seperti apa, biar kita itu ada pembandingnya, Mbak. Soalnya ketika kita pada waktu QLC ini, orang itu tidak paham dirinya sama sekali. Makanya butuh orang lain sebagai pendamping untuk mengetahui potensinya apa, terus keinginan dia apa. Itu sih kalau dari saya. Juga mungkin teman-teman mungkin sudah bosan dengan istilah self love atau self care. Tapi itu sangat penting sekali di masa pandemi ini. Soalnya kebanyakan orang kena pandemi, mereka melupakan self love-nya itu sendiri. Mereka tidak menerima dirinya, tidak mengetahui kelebihan sama kekurangan, terus tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Lebih banyak menyakiti diri sendiri. Misalkan self love kan tidak hanya istilahnya kita mengiris itu ya, mengiris sampai bunuh diri. Enggak, kita enggak makan aja itu udah menyakiti diri sendiri. Kita mengatai maaf, dasar kamu Esa, gitu aja enggak becus, itu juga termasuk udah menyakiti diri sendiri. Mulailah bangun kata-kata positif untuk diri kita. Tapi ingat, jangan sampai ke toxic positivity. Gitu. Oke, dan kalau aku ngeliat profilnya Mbak Esa nih ya, lebih memilih atau bukan memilih, berkarir di psikologi klinis forensik. Ini apa sih ini? Klinis forensik itu yang berhubungan dengan misalkan kalau kasus-kasus yang saya tangani, anak disiksa sama orang tuanya. Kadang kan dia tidak tahu apa yang harus dia ungkapkan. Nah, sebagai saya biasanya jadi tenaga ahli untuk mendampingi si anak. Kita tes psikologi seperti apa, terus mendampingi si anak waktu persidangan, itu yang pertama. Yang kedua, sampai kasusnya ada, saya lebih concern ke perempuan sama anak ya Mbak ya. Kasusnya anak kecil diminta untuk bawa bayi tetangganya dimasukin sumur dan matilah anak itu, dan anak ini kan tidak tahu apa-apa karena dia disuruh oleh tetangganya. Nah, kita forensiknya ke situ. Iya. Oke. Pendampingan Ini perempuan anak. Termasuk Mbak Esa concern ya memilih berkarir di dunia psikologi. Ini kan termasuk tahapan QLC yang berhasil kan akhirnya menentukan pilihan. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus psikologi? Karena psikologi itu seru menurut saya. Selain kita serunya tahu diri kita sendiri, kita juga tahu gimana gelagat orang lain. Terus juga membantu orang lain sih. Saya concernnya di situ. Itu. Dan itu menjadi cita-cita kemudian berkarir di sini ya. Iya. Oke. Dan ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing, Mbak Esa? Mungkin ada pesan untuk KC People buat teman-teman SMCC juga? Iya. Untuk teman-teman yang lagi QLC atau teman-teman yang lagi merasa depresi, stres dan lain-lain, saya cuma mengatakan perkembangan atau pertumbuhan kalian berbeda dari orang lain, ya. Temukan potensi kalian, kembangkan dan maju. Itu aja sih dari saya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, dan jangan takut meninggalkan dan ditinggalkan. Itu proses alami kehidupan. Itu. Wow, mantap. Ini yang suatu pesan yang keluar dari seorang psikolog klinis forensik yang juga akhirnya
melewati QLC dengan Betul. perfect gitu kan, dengan sempurna. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini di generasi Z ya kayaknya ya. Generasi. Karena kalau milenial kan udah lewat gitu kan. Milenial udah lewat, ini generasi Z nih, generasi kalian nih, generasi kamu Kece People. Jangan sampai masa muda nggak ngapa-ngapain, kemudian akhirnya nggak ada sesuatu yang positif, akhirnya nggak punya konsep diri gitu kan. Betul. Karena kurang self love, kurang mengenali diri sendiri juga gitu kan. Dan kalau ada keluhan jangan lupa kita punya Satuan Mitigasi Crisis Center UNESA. Mau curhat boleh. Dan kalau mau komen mau kemana sih sebetulnya kalau mau curhat, langsung aja di kolom komentar nanti ya di channel YouTube kita. Mbak Esa jangan lupa subscribe loh ya. Oh, tentu. Boleh tinggalin pesan. Kira-kira kalau mau curhat kemana gitu kan. Oke, Mbak Esa thank you banget Oke, udah mampir makasih. ke studio Kece Radio. Dan tetap sehat dan semangat. Aduh, ini jangankan ngomongin yang lain, auranya udah bawa aura kebahagiaan. Karena senyumnya udah melebar. Akhirnya vibrasinya juga positif kan gitu ya. Amin. Oke, sukses buat Mbak Esa. Mbak juga, Mbak Tia Terima juga. kasih. Dan juga teman-teman jangan lupa ya Kece People yang belum like, comment, share kalau merasa ini cocok kayaknya sama kasusnya temanku. Boleh aja. Dan tentunya jangan lupa subscribe juga. Terima kasih buat kru yang bertugas. Mbak Esa sekali lagi terima kasih. Buat SMCC juga terima kasih karena selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang kece, kemudian topik-topik yang menarik, yang bagus untuk diulas. Saya Tia Eser pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Rumit, yang penting gak rumit.